Firman Tuhan kepada kita pada hari ini, pada Minggu 7 Desember 2025, yang telah disusun sesuai dengan perikopen di seluruh BMKP, dikutip dari surat Matius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya bacakan dan mari kita menyimak. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengeringannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita renungkan nats firman Tuhan ini, kami menyapa Bapak Ibu semua dalam nama Yesus Kristus. Salam. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu saudara-saudari, saya melihat agak kelainan pada minggu hari ini, ya, di mana para bapak GPJ kita di jemaat kita, Pak Pendeta, demi tugas juga untuk kepentingan jemaat kita juga, mereka telah datang, telah pergi melayani di pos pelayanan pasangan Agro. Jadi Bapak Ibu tidak menuntut kemungkinan bagi kita, Bapak Ibu, untuk melakukan ibadah pada hari ini, ya, di mana pada hari ini saudara-saudari kita telah memasuki atau berada pada Advent yang kedua, yang artinya panggilan pertobatan atau persiapan untuk menyambut kedatangan kerajaan surga. Nah, sebagai tema firman Tuhan kita pada hari ini Bapak Ibu, yaitu bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ya, sekali lagi, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Firman Tuhan ini sudah familiar Bapak Ibu, sudah sering kita mendengarkan, ya. Ini adalah panggilan pemberitaan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan kepada orang-orang
Yerusalem dan orang-orang Yahudi, Yudea pada waktu itu. Bapak Ibu, apa maksudnya seruan Yohanes ini kepada umat manusia? Ya. Kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam firman Tuhan ini ada sesuatu yang perlu kita kutip. Ada sesuatu yang perlu diberitahukan kepada kita, yaitu salah satu syarat untuk mendapatkan kerajaan surga adalah bertobat. Salah satu syarat untuk menyambut kedatangan Juru Selamat Yesus Kristus adalah persiapan diri. Persiapan dari segi apa? Yaitu persiapan bertobat. Bertobat dari apa, Bapak Ibu? Ya, di dalam firman Tuhan ini bukan bertobat semuanya, tetapi bertobat yang identik, yang tidak disukai Tuhan, yaitu dari dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang kedua tadi seruan dari Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kemudian di ayat yang ketiga B, dia mengatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara-saudari, di firman Tuhan ini ada beberapa hal yang perlu diingatkan kepada kita. Pertama, yaitu panggilan bertobat. Bertobat, Bapak Ibu, jarang sekali kita. Apa artinya itu bertobat? Bertobat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak baik, melupakan hal-hal yang tidak baik, dan tidak akan diulang lagi, sehingga ada kehidupan yang baru yang kita alami, sehingga ada kehidupan yang telah kita rubah, yang dimana perilaku-perilaku yang mengarah ke dosa yang telah kita lakukan, kita tinggalkan. Itu adalah bertobat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana cara kita bertobat? Apa langkah-langkah yang kita lakukan agar kita bertobat? Hanya satu, Bapak Ibu, merenungkan diri. Kalau kita tidak akan mengambil satu kesempatan dalam kehidupan kita untuk merenungkan hidup kita ini, ya, apakah apa yang telah saya lakukan setahun lamanya, dari tahun 2024 sampai sekarang tanggal 7 Desember 2025, apa saja dosa-dosa yang telah saya lakukan yang tidak disenangi Tuhan? Harus kita renungkan dulu itu, harus kita ketahui perilaku-perilaku apa saja yang tidak disenangi Tuhan. Baru nanti kita bisa lakukan pertobatan dari kesadaran itu, Bapak Ibu. Menyadari kesalahan kita, menyadari dosa-dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Itu salah satunya dulu. Ya, sadar bahwa kita ini orang berdosa. Lalu Bapak Ibu, kedua, mempersembahkan buah pertobatan. Di ayat yang ke-7 tadi, firman Tuhan mengatakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkata ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan padamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tanda-tanda kita telah bertobat, Bapak Ibu, tentu kita akan menghasilkan sifat-sifat yang baik.
Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, berbuah. Tidak ada gunanya kalau kita mengatakan saya telah bertobat, tetapi buah bertobat itu tidak menghasilkan, tidak baik. Berarti sama saja kita bohong. Berarti kita belum bertobat namanya, Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu berperilaku baik? Beriman. Ingatlah titah-titah Tuhan, perintah-perintah Tuhan, hukum Taurat. Jangan dilanggar. Baru kita dikatakan telah bertobat kalau kita menghasilkan buah. Kalau kita belum menghasilkan buah, kita belum bertobat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita di jemaat BKP Tanjung Pasung ini, apakah kita ingin menyambut kedatangan kerajaan surga yang akan kita peringati pada tanggal 25? Salah satu syarat Bapak Ibu bukan baju baru, ya, bukan rambut baru, tetapi hati yang baru, ya. Agar kita bisa menyatu dengan Kristus, agar Kristus di dalam kita, agar kita juga di dalam Kristus, maka bersihkanlah jalan bagi Kristus, maka luruskanlah jalan bagi Dia. Salah satu cara adalah bertobat, bersihkan diri, renungkan diri, tinggalkan hal-hal yang tidak disukai Tuhan dan juga yang tidak disukai sesama manusia. Karena itu semua akan memicu bibit-bibit dosa, Bapak Ibu. Kadang hal-hal kecil, hal-hal sepele yang ukurannya tidak jadi masalah, Bapak Ibu. Kenapa itu terjadi, Bapak Ibu? Karena kurang kesadaran bagi kita, kurang mengikuti arahan-arahan firman Tuhan. Hanya dengar lalu keluar dari mulut, keluar dari mulut, dengar, keluar lagi di telinga, Bapak Ibu. Jadi kita dihimbau oleh firman Tuhan pada hari ini agar kita bertobatlah, ya, luruskanlah jalan Tuhan, agar kita bisa menyatu dengan Tuhan, agar Tuhan juga bisa bersama-sama dengan kita. Kemudian Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ini Dia juga memberitahukan dan mengajak kita, yaitu penghakiman dan anugerah. Di ayat yang ke-10 Bapak Ibu, Dia mengatakan di situ, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada suatu pemberitahuan yang jarang sekali kita ketahui di dalam firman Tuhan itu, yaitu penyaringan. Pada akhir nanti Bapak Ibu, di akhir zaman, di mana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ada penyaringan. Jangan bilang nanti Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan kita yang tidak disukai Tuhan yang kita lakukan hilang begitu saja. Dia mengatakan di ayat yang ke-9 tadi, yang ke-8, ya, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Tidak ada seorang pun yang akan bisa tersembunyi, tidak ada seorang pun yang akan bisa menipu Tuhan, tidak ada seorang pun yang akan bisa membohongi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada akhirnya nanti pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua ada penyaringan, Bapak Ibu. Ya. Telah tersedia kapak. Pohon yang tidak akan menghasilkan buah yang baik, dia akan menebang dan dibuang ke dalam api. Tetapi pohon yang akan menghasilkan buah yang baik, dia akan memasukkan di dalam kehidupan yang kekal, di dalam kerajaan surga.
Saudara-saudari, oleh karena itu mari kita merenungkan diri, menyadari apakah kita telah berbuah sebagai pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik, atau apakah kita masuk dalam kategori pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Kembali kepada kita semua Bapak Ibu, menyadari hal-hal apa yang tidak disenangi dan tidak disukai Tuhan itu, mari kita tinggalkan. Ya, mari kita memperbaharui diri, mari kita berubah, ya, dari perilaku-perilaku yang tidak baik, terlebih-lebih di dalam jemaat kita Bapak Ibu. Hendaknya dalam jemaat ini, ya, tidak akan ada terjadi kesalahpahaman, perselisihan dan lain sebagainya. Kalau kita kurang kesadaran akan apa sih artinya ini, yakin Bapak Ibu, terus menerus akan terjadi dalam jemaat kita. Tetapi kalau kita serta semua menyadari bahwa apa yang saya lakukan tidak ada gunanya, ya mendingan saya berkelakuan baik di jemaat saya, melayani dengan baik, pasti Bapak Ibu, jemaat kita makin berkembang. Damai sejahtera akan kita terima di dalam jemaat kita. Amin. Saudara-saudari, untuk melakukan hal itu semua Bapak Ibu, tidak bisa hanya dengan pengertian satu orang, tetapi pengertian semua jemaat, saling memahami dan saling mengerti. Maka dari situlah nanti jemaat kita ini sudah bertobat. Kalau kita hanya mengatakan kami telah bertobat tanpa buah, itu hanya formalitas, hanya menampakkan, hanya tampak saja. Tetapi kalau kita mengatakan kami telah bertobat, nampak dari hasilnya, Bapak Ibu, baru kita katakan jemaat kita mendapatkan damai sejahtera. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kita pada hari ini kembali mengingatkan kita, yaitu persiapan diri. Sekarang Bapak Ibu, tanggal 25 Desember nanti kita akan mengingat, yang memeriahkan kembali kelahiran, kedatangan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu sebenarnya sudah berlalu 2025 tahun yang lalu. Kita sekarang adalah hanya mengingat, yang mengingatnya saja. Tetapi persiapan kita yang sesungguhnya dari sekarang ini adalah menyambut kedatangannya yang kedua. Itu adalah persiapan kita, menyambut kedatangannya yang kedua. Firman Tuhan tadi mengatakan Dia telah menyediakan penampil, penyaringan. Dia memakai kedua kategori di dalam penghakimannya nanti. Dia datang pada akhir zaman nanti, kedatangannya yang kedua Bapak Ibu. Dia datang untuk menghakimi. Siapa yang berbuat baik Dia selamatkan, Dia bawa di dalam kerajaan surga. Siapa yang tidak berbuat baik dipotong, ditebang, lalu dibuang ke dalam api. Inilah yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Dan juga kepada kita pada hari ini Bapak Ibu, persiapkanlah. Kita tidak tahu kapan terjadi nanti kepada kita. Bisa nanti sore, bisa besok, bisa beberapa puluh tahun lagi. Kita tidak perlu cemas kalau kita sudah mempersiapkan diri Bapak Ibu. Mau detik ini pun oke. Datang Yesus kedua kali oke. Karena saya yakin, karena saya telah berbuah baik, pasti saya akan diselamatkan. Jadi mempersiapkan diri itu adalah meninggalkan hal-hal yang bersifat dosa, yang tidak disenangi oleh Tuhan, yang tidak disukai Tuhan. Ya. Kedua, yaitu mempersiapkan diri, mengingat kembali penyiksaan, penyaliban dan kebangkitan. Apa artinya itu nanti? Kita persiapkan diri itu. Kita
untuk menyelamatkan jiwa umatnya manusia. Dan apakah kita telah termasuk di dalam hal itu? Itulah kita persiapkan diri. Maka bertobatlah, bersihkanlah jalan Tuhan itu, luruskan jalannya, agar Dia bisa menyatu ke dalam hidup kita dan kita juga bisa menyatu di dalam Tuhan, sehingga kita mendapatkan damai sejahtera dan kita memastikan kita berada di dalam kerajaan surga. Kita tidak akan dibuang di dalam api yang tidak padam, Bapak Ibu. Itulah yang akan kita persiapkan hidup kita, Bapak Ibu. Ada beberapa jenis tadi, yaitu pertobatan. Setelah kita bertobat, ya, bertobat berarti Bapak Ibu, kita tahu apa-apa saja dosa-dosa yang telah kita lakukan yang tidak disenangi Tuhan, lalu kita tinggalkan, tidak kita ulangi lagi, lalu kita akan merubah hidup kita menjadi lebih baik dan berguna kepada seluruh umat manusia. Itulah bertobat, Bapak Ibu. Jangan nanti Bapak Ibu bertobat seminggu lamanya, lalu seminggu kemudian diulang kembali, lebih parah lagi perbuatan yang diulang. Itu pertobatan yang tidak menghasilkan buah namanya yang baik, Bapak Ibu. Pertobatan yang baik adalah pertobatan di mana kita komitmen dengan iman kita bahwa apa yang dosa yang kita lakukan itu tidak akan pernah saya ulang lagi. Baru namanya pertobatan. Dan kalau kita memiliki komitmen seperti itu, Bapak Ibu, yakin akan menghasilkan buah dengan refleksnya nanti itu. Soalnya, ya, perilaku-perilaku hal-hal yang tidak baik sudah kita tinggalkan. Ya, bagaimana kita melakukan bagaimana kita tidak melakukan kebaikan tadi, Bapak Ibu. Pasti dengan kita meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan, apapun itu, baik dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa pikiran, dosa langkah, banyak jenis dari dosa-dosa yang tidak disukai Tuhan. Dengan kita tinggalkan itu, dengan sendirinya nanti kita berbuah baik, Bapak Ibu. Apalagi kita lakukan, udah pasti itu, Bapak Ibu, kita akan berperilaku baik di hadapan Tuhan. Ya, demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Ya, sedikit kami sampaikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Jadi pada intinya, Bapak Ibu, ya, yang mohon maaf kurang memadai, ya, pemberitaan kami, Bapak Ibu, ya, karena situasi dan kondisi tidak banyak mempelajari firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu, pada intinya bertobatlah sesuai dengan tema. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham arti firman Tuhan ini untuk mengembangkan di kehidupan pribadi masing-masing nanti. Ya, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Persiapkan hidup, persiapkan diri, ya, segala macam. Ya, mari kita sambut kedatangan kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Semoga Roh-Nya yang kudus menerapkan dan menanamkan di dalam jiwa dan hati kita. Sebagai ayat hafalan, Bapak Ibu, terambil dari surat Matius pasal 3 ayatnya yang kedua, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita sama-sama mengucapkan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya,